taala. Amin, amin. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita serap nanti bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita akan berbicara tentang akibat jujur dan khianat. Tentunya yang baik itu ya berakibat baik, yang khianat, yang tidak baik tentunya nanti juga berakibat tidak baik ya. Jadi yang pertama yang ingin kita sampaikan bahwa kejujuran itu adalah hal yang sangat-sangat penting. Sehingga kenapa Nabi itu sampai beliau itu musuhnya sekalipun orang-orang kafir itu, mulai Nabi itu masih kecil itu beliau dijuluki Al-Amin ya. Itu karena saking jujurnya beliau, tidak pernah bohong sekalipun. Bahkan orang-orang kafir Quraisy pada saat Nabi itu belum memproklamirkan diri menjadi Rasul itu tidak ada satupun orang itu yang menganggap sosok Muhammad pada saat itu adalah orang yang jelek, orang yang jahat, tidak satupun. Jadi ketika beliau memproklamirkan diri sebagai Rasul baru kemudian ada masalah gitu. Jadi mulai dari kecil itu karena beliau menjunjung tinggi nilai daripada kejujuran, maka kemudian keberhasilan beliau itu bisa dicapai sampai wafat beliau dalam usia 63 tahun. Beliau bisa membelah ya minadz-dzulumati ilan nur, dari zaman jahiliyah kebodohan menuju kepada ilan nur, yaitu jalan terang benderang. Itu modal utama Pak Karno. Jadi sebetulnya memang jujur itu asal-asalnya memang berat ya. Pada kondisi-kondisi tertentu kejujuran itu berat ya. Tapi justru yang berat ini adalah tantangan ya. Bagaimana supaya nanti kita menuai atau kita itu ngunduh ya kejujuran itu pada akhir persoalan kehidupan kita ya. Sebaliknya ketika lawan daripada jujur yaitu khianat, maka khianat ini akan membawa kecelakaan di akhir hidupnya ya. Berapa banyak orang yang ketika sebelum ada persoalan dia ngomong kejujuran, dia ngomong berantas korupsi, dia ngomong tentang masalah amanah begitu ya, tentang masalah-masalah kebaikan, akan tetapi ternyata dia tidak kuat ketika ada sesuatu yang menjadikan ujian sehingga dia apa yang dia omongkan justru malah terbalik ya. Yang asalnya menyuruh kita untuk jujur ternyata malah justru berkhianat. Itu banyak sekali. Nah, ini pas sekali dengan keadaan sekarang dan penting juga untuk pemimpin-pemimpin kita. Cuman ya tidak hanya pemimpin kita saja sebetulnya. Cuman ini kita sedang selesai mengadakan pilkada dan tentunya harapan daripada rakyat, harapan daripada umat, harapan daripada masyarakat bagaimana supaya yang kita pilih kemarin itu adalah menjadi orang-orang yang amanah, menjadi orang yang jujur, yang mensejahterakan rakyatnya dan menjadikan rakyat ini sejahtera, bahagia dan juga menjadi adil dan makmur, tentunya seperti itu. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, al-amanatu tajlibur rizqa wal khiyanatu tajlibul faqra ya. Al-amanatu utawi amanah ya, kalau maknanya gandul bareng. Al-amanatu utawi amanah utawi kejujuran iku tajlibur rizqa, nekake rizki, wal khiyanatu lan utawi khianat iku tajlibul faqra, nggawa utawi nggembol kefakiran ya, membawa kefakiran. Jadi amanah kejujuran itu akan membawa atau mendatangkan rizki, sedangkan khianat itu akan membawa pada kefakiran atau kemiskinan. Rawahu ad-Dailami. Jadi ternyata itu yang mendatangkan rizki itu salah satunya adalah amanah atau jujur ya. Jadi misalnya Rasulullah dulu berdagang, maka beliau itu tidak pernah berbohong dalam dagangannya, baik itu kulaannya itu ya, maupun sudah ada orang menawar atau belum itu Rasulullah selalu jujur ya. Jadi misalnya ditanya oleh yang mau beli, ini berapa, misalnya kok 10.000 gitu ya, kemudian ditawar 9.000 atau 7.000 misalnya, maka Rasulullah kalau memang belum untung, maka Rasulullah juga tidak boleh misalnya
memang harganya sudah pas 10.000, dan ketika beliau misalnya kok kulaan itu 8.000, ditawar oleh pembeli itu 7.000, kan rugi 1.000 gitu ya. Maka Rasul pun ketika ditanya misalnya ya, Muhammad, kamu itu kulakannya berapa gitu ya, kamu beli berapa, terus kamu jual berapa, maka Rasul pun juga mengatakan apa yang sebenarnya. Jadi tidak seperti sekarang misalnya kok didiskon tapi ternyata harga dinaikkan dulu baru kemudian didiskon, itu sama saja bohong gitu ya. Kemudian mungkin banyak sekali juga pedagang-pedagang dengan kebohongan-kebohongan yang lain, misalnya ngurangin timbangan, dan itu ancamannya berat sekali ya. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nas yastawfun. Dan masih banyak lagi keterangan yang lain tentang pedagang yang tidak jujur gitu ya. Itu dalam urusan perdagangan itu, maka pasar itu dikatakan sebagai tempat banyak setannya itu karena banyak sekali godaan yang dilalui oleh pedagang-pedagang, termasuk dalam urusan kejujuran. Itu setan gembol di para pedagang itu ya. Karena kadang-kadang dia berpikir kalau saya terlalu jujur saya keuntungannya kurang gitu. Maka ngurangin timbangan biasanya dari dulu itu sudah ada sejak sebelum Nabi Muhammad SAW. Para pedagang-pedagang juga banyak yang tidak jujur ya. Tidak hanya itu saja, para petani juga seperti itu. Ketika dari tanahnya dia dengan tanahnya tetangganya, kemudian ketika ngukur itu dilebihin atau gimana, itu juga bisa terjadi. Dalam urusan apalagi ya, masalah waktu misalnya, waktu pun juga bisa dikorupsi ya. Misalnya seorang petinggi, pejabat, pegawai negeri ya, termasuk juga swasta juga bisa ya, sebagai karyawan. Jadi non sewu ya, harusnya bekerja sekian jam tapi ternyata sebagiannya ngeluyur misalnya. Alasannya ngelembur tapi ternyata ngeluyur misalnya pada jam kerja, itu pun juga termasuk sebagian daripada khianah atau ketidakjujuran. Memang jujur itu harus diterapkan, dilatih mulai dari kecil. Ya, seperti Rasulullah itu kan dari kecil sehingga ketika besar itu mau nggak jujur itu nggak tega sama dirinya sendiri ya. Ora tegel mbek awake dhewe ya. Jadi ketika orang nggak pernah berdusta, dia berdusta itu malamnya nggak bisa tidur dia. Aku kok ketap-ketip ono apa, oh aku mau bar ngapusi wong misalnya. Nah, tapi sebaliknya kalau orang biasa berkhianat, orang yang biasa ngapusi, orang yang biasa berdusta itu enteng saja dia. Kenapa? Karena itu sudah penggaweane setiap hari. Justru malah kalau ndak ngapusi malah sirai ngeluh gitu kan. Ya. Jadi karena sudah terbiasa berbuat dosa Pak Karno, itu orang itu enteng sekali gitu ya. Orang rasani itu kenapa enak saja, karena setiap hari dia merasa bahwa itu hal biasa. Padahal ngerasani itu jelas ya, podo karo ngungkret permasalahan orang, itu podo karo memakan daging saudaranya sendiri kan seperti itu. Nah, sekali lagi permasalahan jujur dan khianah ini adalah sesuatu yang sangat penting sehingga harus dilatih mulai dari kecil. Misalnya seorang tua minta supaya anaknya itu jujur ya, bagaimana supaya orang tua ini juga mengawali kejujuran kepada anak-anaknya. Jangan sampai kejujuran untuk anak-anak tapi untuk orang tua enggak jujur ya. Jadi harus mengawali dari diri sendiri. Ada tadi ya pedagang, ada pejabat, ada korupsi waktu juga banyak sekali, sehingga sekali lagi kedisiplinan, kemudian kejujuran, amanah itu adalah kunci utama supaya kita mendatangkan rizki ya. Rizki ya apa saja ya, rizki berkah, panjang umur, awake sehat, jauh dari fitnah, jauh dari malapetaka, dilelah anak yo soleh, bojone manut, golek duit gampang ya. Itu seperti itu termasuk bagian daripada rizki keberkahan yang diperoleh dikarenakan kita jujur. Akan tetapi bagi yang khianat itu membawa kepada kemiskinan. Berapa banyak orang yang asalnya itu baik-baik saja, kemudian karena dia berkhianat maka karena dia korupsi misalnya, maka itu menyengsarakan dirinya sendiri, keluarganya dan orang lain. Nah, akhirnya
menjadi seperti orang miskin ya, hatinya nggak tenang, tidur nggak pules, hidupnya itu seperti montang-manting ya, seperti nggak tenang karena seperti dikejar-kejar orang dan dirinya itu merasa berbuat dosa. Hatinya itu pasti ada satu perasaan yang mengatakan kamu orang jahat. Ya, namanya fuad. Fuad itu adalah yang menghakimi kita, Pak Karno. Jadi setiap orang itu yang punya hati, kita kan punya hati semua. Itu ada cabang hati namanya fuad. Fuad ini tidak pernah bohong. Maka dzabal fuadu ma ra'a. Jadi apa yang kita lakukan sebetulnya ketika kita melakukan sesuatu yang jelek, yang jahat, maka hati kita yang ada di dalam namanya fuad ini menghakimi kita. Kalau kita berbuat baik, fuadnya mengatakan kamu orang baik. Tapi kalau kita berbuat jahat, fuadnya mengatakan kamu orang jahat. Itulah yang ada di dalam hati kita, seperti itu. Iya. Ya, kita dulu yang pertama. Tapi ada fenomena ya. Kadang-kadang wong jujur kajur. Untuk meluruskan itu gimana ya? Karena Islam tidak mungkin seperti itu. Baik, itu kan omongan orang frustasi gitu ya. Jadi omongan orang yang pernah kecentok ketika dia jujur ternyata ajur gitu ya. Karena dia itu pernah jujur ngomong apa adanya, ternyata berakibat fatal secara lahiriah ya. Ketika dia berbuat jujur, dia ngomong apa adanya, tapi yang menjadi lawan bicaranya itu ternyata orang-orang yang jahat, sehingga akhirnya dia kena ketiban sampur gitu seperti itu. Nah, karena dia itu frustasi, maka dia mengatakan jujur ajur. Tapi sebetulnya boleh jadi ketika kita jujur makmur ya, tergantung peristiwanya, tergantung permasalahannya. Jadi banyak kok orang itu jujur kemudian jadi makmur. Karyawan, pegawai ya yang jujur maka kan disenangi sama orang sama atasan ya. Sekarang ini banyak karyawan yang dites sama atasannya. Jadi ada pedagang yang punya banyak dagangan di sana sini, tokonya di sana sini, kemudian dia tanpa pasang CCTV ya, tapi dia ngetes ya. Karyawan ini dites, ada orang utusan dari atasan ini untuk membeli sesuatu ya dengan harga misalnya 500.000 misalnya. 500.000 ini enggak ditawar, langsung dibayar ya, ternyata yang membeli ini adalah utusan dari atasannya ya, dari majikannya ya. Ya, ketika 500.000 dibayar, dia akan berpikir karyawannya, wah ora dinyangi, nanti tak kasihkan bosnya 400.000 aja lah, nah, saya untung 100.000 gitu ya. Nah, ternyata karena itu kan hanya nguji ya, hanya ngetes. Begitu majikannya datang, tadi apa yang laku? Ini laku berapa? 400.000. Nah, kamu bohong. Loh, jenengan kok ngertos? Nah, itu tadi yang beli itu adalah utusan saya. Nah, ini berarti kejujuran itu sebetulnya berat sekali Pak Karno. Tapi ketika dites seperti itu dia mau jujur, ada orang beli, ada Pak, apa barangnya ini Pak? Berapa? 500.000 Pak. Wah, atasannya, majikannya itu pasti senang, ya Allah, ini saya uji, saya tes ternyata berhasil, dia jujur 500.000, dikatakan 500.000 apa adanya. Boleh jadi besok-besoknya itu dia akan disayang, dinaikkan gaji, atau mungkin juga dikajek apa dumrohke kan gitu ya. Nah, ini namanya jujur makmur kan. Nah, tergantung kasusnya. Kemungkinan yang tadi mengatakan jujur ajur itu ya karena kasus-kasus tertentu dia berhadapan dengan siapa dan kasusnya apa, sehingga akhirnya dia mengatakan jujur itu ajur. Nah, ini harus kita luruskan bahwa ada contoh-contoh juga yang jujur itu akan makmur. Nah, seperti itu. Artinya menurut Islam tidak ada jujur ajur, tidak ada. Enggak ada, justru ya? Jujur itu tadi jadi mendatangkan tajlibur rizqo, mendatangkan rezeki. Seperti itu. Tapi tadi tentang sekarang ini kan fenomena kan ada pemimpin baru semuanya ini. Ya. Kita sudah milih si A. Ya dari si A orang jujur. Apa kita juga akan dampak untuk ketidakjujuran dari pemimpin itu? Iya, pada awalnya itu seorang pejabat yang rakus itu ya disebabkan karena salah yang milih. Awal-awalnya seperti itu. Awal-awalnya adalah kita yang milih, maka ketika yang kita pilih itu berbuat semena-mena, ya asalnya itu yang salah itu sebetulnya kan yang milih sebetulnya. Nah, tapi persoalan ini berkembang ya ketika ada
dua pilihan yang mana kita sebetulnya harus menggunakan hak suara kita, ternyata dua-duanya nggak ada yang jujur misalnya. Nah, ini kan juga dilema. Loh Pak, saya itu awal-awalnya juga ngerti kalau dia itu jujur, nggak tahu kalau akibatnya seperti ini. Nah, itu kesalahan secara tidak sengaja memang itu dari pemilih kan begitu. Karena begitu dipilih, semua orang pilih dia, maka dia jadi. Kan awal-awalnya jadi dari pemilih kan seperti itu. Nah, selanjutnya maka kita harus mempertimbangkan kembali bagaimana supaya kita itu ketika nyoblos itu ya minta sama Allah supaya kita diberikan pemimpin yang adil ya, yang mensejahterakan masyarakat. Tapi selama ini alhamdulillah di Indonesia ini ya sudah menurun tingkat korupsi ya setelah ada KPK. Kalau dulu kan peringkat ketiga setelah India dan Cina kalau dulu itu ya. Nah, sekarang saya lihat ini di Indonesia ini sudah agak mereda setelah ada KPK dan mudah-mudahan selanjutnya juga tambah baik gitu ya. Termasuk juga pilkada tahun ini juga pilkada serentak sepertinya juga alhamdulillah juga mengalami peningkatan ya, termasuk dalam urusan akhir-akhir ini di Jawa Tengah juga sekarang banyak sekali orang yang meninggalkan golputnya ya. Sekarang sudah banyak yang memilih, ini artinya kesadaran dari masyarakat itu juga sudah mampu mendongkrak daripada kepercayaan masyarakat kepada calon pemimpinnya. Ya, harapan masyarakat ini, rakyat ini ya harus kemudian menjadi pertimbangan dari yang di atas supaya benar-benar ini amanah, benar-benar ini adalah amanah dari rakyat dan harus menjadi orang yang jujur seperti ya, itu. Ya. Terus yang terakhir ini, tadi katakan bahwa yang namanya jujur seperti pengajar Rasulullah SAW itu kan sejak kecil diajari sudah seperti itu. Ya, tapi kadang-kadang kita sendiri kalau anak kita dapatkan nangis gitu ya, itu kan justru kan harus dirimu-rimu, diapusi agar gak jujur. Dan itu berarti kan sudah menunjukkan orang tua mendidik kurang baik. Seperti apa gitu? Iya, jadi asal tidak berakibat ya. Asal tidak berakibat yang buruk itu untuk pendidikan itu diperbolehkan. Namanya tauriah ya. Jadi ada istilah seperti berbohong tapi sebetulnya ujung-ujungnya itu adalah satu kebaikan ya, namanya tauriah. Tauriah itu yo ngapusi tapi koyo orang ngapusi ya. Seperti Nabi Ibrahim ketika ditanya siapa yang menghancurkan patung-patung ini, berhala-berhala ini, nah, Nabi kan menunjuk hadza ya. Hadza itu ini menunjuk patung yang besar ya. Tapi hadza ngacung aku maksudnya gitu ya. Maksudnya ngacung aku, tapi hadza itu orang-orang memaknai bahwa hadza itu adalah patung yang besar. Tapi sebetulnya dia mengatakan hadza itu maksudnya kilo aku gitu maksudnya. Nah, itu sebetulnya bohong juga, tapi istilahnya dalam Islam itu namanya tauriah. Ya, tauriah, golek taktik ya, trik supaya ini trik ya, trik peperangan atau trik bagaimana supaya melumpuhkan lawan. Sebetulnya seperti itu, namanya tauriah. Nah, ini boleh jadi orang tua yang untuk ngedem-ngedem anaknya, misalnya anaknya itu mau beli es, lewang pilek kok njaluk tuku es, nah apa bakule tutup, apa perai, atau mungkin bakule mati kan biasanya dulu seperti itu ya waktu kita kecil. Nah, itu ada orang tua yang kejeron gitu ya, bakule mati tiba-tiba sesuk iso urip mangkat meneh. Nah, itu sebetulnya kan orang tua ingin menyelamatkan anaknya jangan ngantek pilek, flu, sehingga dia mengatakan bakule perai. Padahal kan bakule yo dodol gitu ya. Namanya tauriah ya. Jadi ada kemaslahatan yang lebih daripada mandorotnya, dan untuk pendidikan itu maka ada sesuatu yang diperbolehkan. Gitu ya. Pengecualian ya. Para teman break dulu ya. Baik. Ya, pendengar pemirsa, kita jeda sejenak. Jangan lupa setelah sesi kedua Pion Live dan 6746352 SMS WA 082133670000. Kita dengarkan satu nada berikut ini. Masjid Agung Jawa Tengah kini hadir dengan berbagai pelayanan dan fasilitas yang membanggakan. Berdiri di pusat bumi Jawa Tengah, masjid ini semakin kokoh menciarkan ajaran agama Islam, tidak hanya di kancah lokal dan nasional, tapi juga internasional.
Mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat, Masjid Agung Jawa Tengah mempersembahkan sebuah lokasi yang mengantarkan, lokasi yang membekali untuk ibadah yang suci, manasik haji dan umroh Masjid Agung Jawa Tengah. Dilengkapi replika bangunan Ka'bah, Bukit Safa dan Marwah, beserta area manasik yang luas, maka lokasi ini tepat untuk menjadi pilihan Anda melakukan proses manasik sebelum melaksanakan ibadah yang suci. Dengan 2 pintu gerbang utama, sistem keamanan yang sudah modern, area parkir yang luas semakin memudahkan Anda dalam beribadah maupun kenyamanan dan keamanan selama proses manasik berlangsung. Hal penting lainnya adalah kemudahan akses untuk penginapan Hotel Geraha Agung, akses oleh-oleh Semarangan dan Jawa Tengah, tempat beribadah yang nyaman, juga akses wisata kota Semarang untuk sekedar memanjakan mata, menikmati hamparan kota dari atas menara. Tentunya, ini semua demi pelayanan yang mengedepankan kepuasan Anda sebagai pelanggan. Dengan berbagai macam kelebihan tersebut, maka lokasi manasik di Masjid Agung Jawa Tengah layak menjadi pilihan Anda sebelum melaksanakan ibadah yang suci ataupun untuk proses pendidikan putra-putri kesayangan. Masjid Agung Jawa Tengah merupakan masjid termegah dan teristimewa yang bergaya arsitektur perpaduan Jawa, Timur Tengah, dan Yunani. Berdiri kokoh di tanah seluas 10 hektar, masjid kebanggaan masyarakat Jawa Tengah ini menjelma menjadi pusat peradaban Islam modern yang mencerminkan kerukunan antar umat beragama. Berbagai fasilitas disediakan sebagai pendukung sarana prasarana kebutuhan masyarakat. Untuk acara istimewa Anda, tersedia gedung convention hall yang mampu menampung hingga 2.000 orang dengan corak bangunan megah dan elegan yang siap memanjakan mata Anda. Dilengkapi full pendingin ruangan, ruang rias, ruang ganti, juga transit room, menjadikan convention hall pilihan yang tepat untuk momen spesial Anda. Untuk acara yang lebih privat, office hall dapat menjadi pilihan Anda, memiliki konsep standing party untuk kapasitas 700 orang
dan telah dilengkapi pendingin ruangan, juga ruang ganti. Ovizol mampu menjadi pilihan terbaik bagi Anda yang akan mengadakan acara berskala sedang yang cozy dan santai. Anda pun tak perlu khawatir. Demi menunjang keamanan dan kenyamanan Anda, Masjid Agung Jawa Tengah telah menerapkan sistem parkir otomatis yang modern dan dilengkapi area parkir yang luas. Bagi pengunjung yang membutuhkan penginapan, kami menawarkan Geraha Agung Hotel yang berada di Kompleks Masjid Agung Jawa Tengah. Hotel berbintang yang dekat dengan stasiun dan bandara, dekat dengan pusat souvenir, dan oleh-oleh khas Jawa Tengah bisa menjadi tempat istirahat tepat ketika mengadakan acara ataupun sekedar berkunjung menikmati kota Lumpia. Informasi lebih lanjut hubungi kontak kami di bawah ini. Bersama membangun peradaban, wujudkan Islam moderat. Kita kembali di 107,9 MHz Radio Dais Masjid Agung Jawa Tengah dan juga MAJT TV. Dan juga ini ada channel YouTube-nya MAJT TV dan juga Facebook-nya Radio Dais. Ya, bisa dilihat di sana. Monggo. Sekarang waktunya pendengar pemirsa monggo. Yang mau phone live kita beri kesempatan dulu untuk bisa langsung 6746352. Ya. Sudah ada yang masuk, kita sapa dulu saudara kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ji, saking sinten menika Bapak? Assalamualaikum dari Kang Anwar. Oh, Kang Anwar. Ji, monggo Kang Anwar. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini tanya Pak Yai tadi. Nggih. Sholat berjamaah. Ya, Nggih. dulu dan asal kan imamnya tidak datang. Jadi yang tua jamaah tapi cadangan. Dan cadangan itu sudah selesai, tapi imamnya ngulangi lagi. Kenapa saya tanya? Katanya kakinya kotor. Tapi jamaah tidak ditanya, tidak mengulangi lagi. Bagaimana hukumnya? Imamnya mengulangi lagi. Yang mengulangi imam sendiri itu berarti? Imamnya sendiri, Oh. jamaahnya tidak. Iya. Tidak ada yang pulang. Ji. Hukumnya gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Kang Anwar, gimana ini? Ada kasus ini. Jadi orang jamaah, tapi imamnya tidak yakin kelihatannya, kakinya kotor. Akhirnya mengulang sendiri itu Mas justru. Gimana? Iya, jadi pengakuan imam bagaimana? Kalau pengakuan imam kotornya karena najis, ya maka makmum juga harus ngulangi. Ya. Karena jelas pengakuan imam itu menunjukkan bahwa dia kesatria malahan. Karena ada yang mungkin kentut atau mungkin kena najis tapi dia nggak ngaku. Ya. Sudah teringat di tengah tapi malu ya. Mosok tekan dalan kok bubar kan ya. seperti itu. Nah, ini justru malah gentle ini imamnya ya.
maaf kaki saya kotor. Kotornya apa? Kalau najis ya memang harus kita ulang. Tapi kalau hanya kotor biasa ya diomongin imamnya, kalau itu tidak najis berarti sah-sah saja gitu. Nah, kalau seperti ini silahkan imam itu mau ngulang sendiri, makmum tidak usah ngulang, tidak apa-apa, karena memang kalau memang tidak najis ya. Jadi kotornya kotor apa? Kalau kotornya itu kotor najis maka makmum harus ngulang. Tapi kalau dia bilang hanya kotor kena oli atau mungkin apa, ya imamnya nggak mantap sendiri. Yang penting tadi sudah jamaah dan jamaah sudah sah, maka makmum tidak harus mengulang kembali seperti itu. Ya, tapi kan kok sendiri itu loh, imamnya ngulang sendiri, nggak ngajak jamaahnya itu loh, karena yakin kakinya kotor tadi. Nah, iya. Jadi imamnya tadi kenapa nggak ngajak makmumnya, itu yang menjadi persoalan kenapa nggak ngajak ya. Iya betul. Nah, jadi kalau nggak ngajak ya apalagi nggak ngajak, jadi ndak harus ngulangi juga ya, karena anggap saja yang pertama tadi kan memang kita nggak tahu kalau itu kotor apa tidak. Ya, yakin aja ya. Nah, yakin saja. Dan yang kedua, kalau dia itu gembol najis ya tentunya dari awal sudah kerasa. Jadi saya kira tidak usah ngulang, tidak apa-apa. Ya, apalagi tidak ngajak, itu dia hanya mungkin karena kurang mantap saja. Tapi kan makmum bingung nggak itu. Ya, tidak usah, tidak apa-apa, karena makmum tadi sudah, namanya juga orang makmum itu kan memang imamnya sudah jalan sampai selesai, ya sudah ngikuti, sudah selesai semua. Iya. Moga masih kita beri kesempatan 6746352 untuk phone live-nya. Monggo. Masih kita tunggu 6746352 di belakang kan Anwar, mungkin ada. Ya. Kalau tidak ada, kita sambil baca WA dulu ya, dari Hamid ya di Semarang. Kan itu, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada wanita hamil 6 bulan baru dinikahi dengan laki-laki yang menghamilinya. Gimana anak nasabnya ke ibu atau bapak bila perempuan? Terima kasih. Wassalam. Iya, jadi orang yang menikahi wanita hamil di luar nikah itu tidak dinasabkan ke orang tuanya. Jadi sama saja antara dia itu menikahi dengan tidak, apalagi sudah hamil sampai 6 bulan. Jadi nanti kalau anaknya perempuan itu orang tuanya juga tidak bisa menjadi wali. Karena dia itu menurut Imam Syafi'i sebagai hukumannya itu dia dianggap bukan anaknya, ayahnya itu bukan darah dagingnya. Jadi anak yang dilahirkan itu kalau dalam pendapat Imam Syafi'i itu dihukumi bukanlah anak, walaupun darahnya darah dari dia, spermanya juga dari dia, tapi dihukumi itu adalah bukan anakmu. Kenapa? Karena dia melakukan perbuatan perzinahan itu, sebagai hukumannya seperti itu. Jadi besok kalau menikah maka harus dengan wali hakim. Nah ini kan persoalan yang besar, maka orang itu dianjurkan untuk tidak mendekati perzinahan ya, karena seperti ini membahayakan sekali. Nanti kalau terjadi hal yang tidak diinginkan, kemudian anaknya perempuan, besoknya itu tidak boleh dia itu jadi wali. Nasabnya udah ya, jadi nanti kewaliannya pindah ke hakim. Jadi sekali lagi ini persoalan kompleks ya. Jadi sekarang kenapa ada beberapa kiai yang tidak mau menikahkan walaupun diminta sama orang tuanya sebagai wakil ya dari wali, itu karena kiainya khawatir yo nek kuwi anakmu tenang. Saya punya guru itu yang saking hati-hatinya Pak Karno itu tetap nggak mau. Jadi sebetulnya mau ngalap berkah gitu ya. Orang datang kepengen ngalap berkah, yang menikahkan adalah kiainya. Jadi dia mewakilkan kewaliannya kepada kiai, tapi ternyata kiainya nggak mau, kiai saya itu ya, saking hati-hatinya. Beliau menyampaikan saya itu khawatir yo nek kuwi anake sing kandung sah gitu ya. Kalau ndak kan saya kan, tapi kan kita nggak tahu ya justru itu kita hati-hati gitu. Sudah gitu ya. Jadi saya juga seperti itu secara pribadi, kemarin suruh nikahkan, apalagi mau nikah siri, ngundang-undang saya, wah itu no way saya. Ini bahaya sekali ya, urusan sodowo gitu ya. Sangune rak sepiro gitu. Jadi memang semua itu harus hati-hati ya. Jadi dalam urusan
rumah tangga diawali dari sesuatu yang halal harusnya. Jadi saya sangat-sangat disayangkan kalau kemudian anak yang lahir itu sebetulnya adalah hasil dari perzinahan. Itu kasihan anaknya seperti itu. Maka ayuhas syabab man istata aminkumul ba'ah falyatazawwaj. Wong nom-nom ki nek wis kira-kira mampu ki langsung nikah wae. Seperti itu. Iya. Monggo masih kita tunggu 6746352. Iya, kalau tidak ada kita baca WA. Masalah beda semuanya. Dari Muhta. Assalamualaikum ya, mau tanya. Waalaikumsalam. Wah, beda nih. 6 orang yang ditembak polisi, pengawal HRS, termasuk Syahid atau Dai? Wah, ini ya nyekak ya. Iya, Jadi iya. pertanyaannya ekstrim gitu ya. Jadi yang jelas begini. Saat ini kita itu berhadapan dengan siapa itu juga tidak jelas ya. Sebetulnya dia itu bolone dewi apa mungsuhe awake dewi itu tidak jelas. Begini penjelasan yang lebih lengkap dan insya Allah bisa dipahami. Kalau Nabi Muhammad itu jelas benarnya Pak Kano, Betul. dan Abu Jahal jelas salahnya. Salahnya. Rasulullah jelas orang baik, Abu Jahal jelas orang jahat, kan gitu. Jadi maka Nabi itu sudah pasti ketika ada pengikutnya membela Nabi mati pasti syahid. Yang membela Abu Jahal pasti orang dolim, pasti orang jahat. Ya. Tapi sekarang ini sama Muslim, sama-sama Muslim punya kepentingan sendiri-sendiri dan gak jelas juga akhirnya. Jadi sebetulnya siapa kawan siapa lawan itu sebetulnya gak jelas juga. Nah kalau gak jelas ngapain kita mengklaim bahwa ini mati syahid, ini tidak gitu. Itu dzon itu penyono, gitu. Sangkaan, klaim ya. Dzon, sangkaan, klaim dari seseorang. Yang mengatakan syahid juga mengklaim, yang mengatakan sangit juga klaim. Yang satu mengatakan wah itu yang membela HRS itu syahid ya, 6 itu syuhada ya, dikumandangkan di mana-mana syuhada, dijunjung dan sebagainya. Wallahu alam, Allah yang paling tahu. Yang satu mengatakan bukan syahid itu sangit misalnya. Itu pun juga klaim, semuanya serba klaim. Jadi kalau boleh kita sampaikan di sini, kita itu sama-sama Islam, sama-sama anak bangsa ya. Kalau bisa dalam perkataan, perbuatan ya carilah sesuatu yang akibatnya itu sedikit ya. Jangan cari akibat itu yang kira-kira nanti akan fatal. Jadi kalau sesuatu yang sesuatu keinginan yang baik tapi dibungkus dengan sesuatu yang tidak baik, maka akan campur antara hak dengan yang batil. Nah kalau sudah hak dengan batil campur itu akan akhirnya seperti lapis legit gitu ya. Jadi ora patek jelas ki warnane ya. Jadi ini hal-hal yang seperti ini saat ini semua adalah dzon ya, semua adalah klaim atau prasangka. Yang syuhada yang mengatakan syahid itu juga klaim, yang mengatakan sangit juga klaim. Jadi kita tidak bisa menjawab dengan pasti karena semua adalah dzon. Sekali lagi kalau Nabi jelas baiknya, Abu Jahal jelas orang jahatnya. Tapi kalau kita sekarang ini menghadapi siapa dengan siapa, kita juga nggak tahu siapa yang benar siapa yang salah. Masing-masing punya sesuatu kepentingan ya. Kepentingan tentunya juga menurut hemat saya juga tadi, jadi menolak sesuatu yang rusak itu lebih baik daripada kita itu seperti orang itu ya ngobati sama mencegah itu lebih baik daripada mengobati, istilahnya seperti itu. Yang jelas pemerintah kita kan pemerintah sah dan banyak yang Pemerintah Islam. sah. Jadi kalau orang itu sudah mengganggu merongrong pemerintah yang sah itu namanya bugot. Bugot itu ya apa Pak Kano? Bugot itu lacut ya apa istilahnya itu pemberontak. Ya, pemberontak. Nah ini tapi kalau diteruskan bisa jadi urusan politik. Yang penting gambarannya seperti itu. Kalau Nabi Muhammad dengan Abu Jahal, Nabi Muhammad jelas baiknya, Abu Jahal jelas dolimnya. Tapi sekarang ini juga karena tidak begitu jelas, ya awake dhewe ora jelas sisan. Iya. Ya kita lagi dari Bumi ya. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Teman saya kenapa rambut rontok saat datang bulan tidak boleh dibuang sembarangan? Apa akibatnya ya? Apa benar? Ya itu juga hoax itu ya. Jadi boleh ya rontok rambut itu boleh. Itu hanya sebetulnya itu dulu orang-orang kuno itu ya hanya menjaga kehati-hatian. Tapi sebetulnya tidak masalah, nggak ada hadisnya itu. Jadi kalau mau potong kuku rambut
masa hanya sekedar rambut sama kuku besok nanti disiksa di alam kubur, itu tidak ya. Jadi tujuannya itu dulu itu supaya nanti menjadi saksi ketika di hadapan Allah itu dulu ketika tidak dalam keadaan suci saya ngopeni rambut, saya ngopeni kuku. Tapi kan kasihan ya, rewok-rewok setiap hari tidak disisirin. Ya, seperti perempuan-perempuan yang suka dengan rambut yang panjang, itu kan ada kan, itu kan kasihan. Jadi tidak ada hadis yang menerangkan tentang itu. Jadi tidak usah khawatir, kalau toh rontok tidak masalah, ya potong kuku juga boleh. Boleh ya. Ya tegas. Iya, satu lagi ya. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Apakah kalau mengganti batu nisan harus orang yang sudah menikahi? Itu juga adat ya, adat istiadat. Jadi mengganti batu nisan itu ya sama dengan yang lain. Artinya ketika dia berani mengganti batu nisan, kalau orang Jawa biasanya diselamati. Ya, selamatan dalam rangka apa? Ganti batu nisan. Batu nisan orang tuanya kan, misalnya kan ambles, kemudian diganti dengan yang baik. Itu biasanya diselamati. Ya, terus kalau ada orang mengatakan, wah, kuwi engko nek mbok slameti ki cilaka melu katut. Itu juga saya kira tidak benar. Jadi harus sekarang kembali kepada ajaran agama yang benar, bahwa yang seperti itu karena saya kira tidak ada dalil yang mengatakan bahwa mengganti nisan itu harus yang sudah menikah. Itu tentunya itu sama seperti orang yang mau menikah dadak golek weton gitu ya. Padha senenge dadak wetone rak cocok, akhirnya dipisahkan karena karena urusan weton. Padahal yang lain wetone rak cocok, nyatane anaknya akeh. Rukun wae. Sing wetone cocok malah kadang-kadang gelut wae, rumah tangga hancur, ada yang cerai dan sebagainya. Dan itu kan hanya di Jawa ya. Orang-orang Kalimantan, Sulawesi, Padang, Sumatera Barat tidak ada seperti itu. Yus melaku. Kapan duwe gawene Minggu? Kenapa kok Minggu? Ya ben pas prei. Sing teko akeh kan gitu kan. Dubat-dubat malah engko Senin jam 09.00 wah wayah nyambut gawe, tamune malah ora ono malahan gitu. Ya kira-kira seperti itu Pak. Ya terima kasih atas waktunya, mudah-mudahan manfaat kita semua ya. Ya, pendengar pemirsa, diberkati bincang-bincang senangan Kiai Khairil Amin Sarjana Agama Al-Hafiz tentang akibat jujur dan khianat. Sudah dijelaskan, mudah-mudahan kita menjadi orang yang jujur sehingga bisa makmur dan mendatangkan rezeki yang halal. Dan akhirnya saya Karno berterima kasih atas kebersamaannya dan maaf atas kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.